Pernah kepikiran gak sih, jangan-jangan sejarah itu emang beneran berulang? Nah, hari ini kita bakal coba bedah sebuah gagasan kuno buat ngeliat apakah teori ini bisa kasih kita jawaban soal beberapa masalah paling pelik yang lagi kita hadapi di Indonesia sekarang. Gimana kalau semua krisis yang kita alamin sekarang, mulai dari korupsi, masalah sosial, sampai isu kesehatan mental, itu semua bukan kebetulan? Ternyata ada sebuah teori kuno dari sebuah teks suci yang bilang kalau semua ini mungkin cuma bagian dari sebuah pola, sebuah siklus yang bahkan bisa diprediksi. Oke, biar nggak penasaran, ayo kita langsung bedah teorinya. Semuanya ini berpusat pada satu konsep kunci. Konsep ini namanya sunnatullah. Intinya sejarah itu nggak acak. Sejarah itu punya pola, berulang terus. Coba deh bayangin kayak musim ya. Sehabis musim dingin yang kelam, pasti akan datang musim semi yang penuh harapan kan? Nah, teori ini percaya kalau peradaban manusia juga ngikutin pola yang mirip-mirip gitu. Jadi, ada dua musim utama dalam peradaban. Di satu sisi ada yang namanya zulumat, atau zaman kegelapan. Ini masa-masanya masyarakat lagi kacau, terpecah belah. Nah, lawannya adalah siang, sebuah era pencerahan, di mana persatuan dan keteraturan berkuasa. Dan siklus ini antara kacau dan teratur katanya terus berputar tanpa henti. Oke, pertanyaannya sekarang kalau teori ini benar, kita ini lagi ada di fase mana? Nah, ayo kita coba jadi detektif. Kita lihat bukti-buktinya, kita cocokkan berita-berita utama hari ini dengan ciri-ciri zaman kegelapan atau zulumat tadi. Bukti pertama, korupsi. Dan bukan korupsi biasa. Ini skalanya udah susah banget buat dibayangin. Kasus PT Timah itu, wah, itu bukan cuma sekedar skandal. Menurut teori ini adalah gejala, tanda dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Kedua, coba lihat tatanan sosial kita. Udah mulai retak kan? Ketika anak-anak kita, generasi penerus kita, sampai kehilangan harapan karena bullying. Kalau kita pakai kacamata teori zulumat, ini adalah tanda bahaya. Tanda bahwa nilai-nilai paling dasar di masyarakat kita lagi terkikis habis. Dan yang ketiga, lihat alam kita. Hancur kan? Penambangan yang nggak terkendali sampai bikin hutan kita gundul, itu bukan sekedar isu lingkungan aja loh. Ini adalah cerminan dari ketidakseimbangan yang jauh lebih besar dalam cara kita hidup. Nah, ini dia intinya. Sadar nggak gimana semua ini saling nyambung? Korupsi masif, kerapuhan sosial, kerusakan alam. Menurut teori ini semua bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka semua itu kayak cabang dari satu pohon yang sama. Dan pohon ini tumbuhnya di tanah kegelapan zulumat. Dan ini semua bukan cuma sekedar teori abstrak ya, ada dampak nyatanya. Ada harga yang harus kita bayar, baik sebagai manusia maupun sebagai penghuni planet ini. Dari sisi lingkungan aja, coba lihat angkanya. Ini bukan lagi soal berapa pohon yang ditebang. Kita ngomongin ratusan juta ton emisi karbon yang seolah-olah lagi mencekik planet kita. Dan sebagian besar, ya dari aktivitas tambang itu. Lalu, ada harga yang harus dibayar oleh manusia. Gambar ini rasanya udah ngejelasin semuanya ya. Orang-orang yang berjuang paling depan buat melindungi tanah air mereka, entah itu masyarakat adat atau aktivis, mereka malah nggak dianggap pahlawan, justru mereka yang dibungkam. Dan yang lebih ironis lagi, coba lihat siapa yang paling sering dituju jadi pelaku penyerangan ini. Data menunjukkan justru pihak yang harusnya melindungi kita. Jadi gimana ceritanya kalau para pelindung justru butuh perlindungan dari pelindung mereka sendiri? Ini pertanyaan besar. Oke, setelah semua gambaran yang suram ini, mungkin kita jadi pesimis. Tapi, uniknya, teori ini justru nggak berhenti di situ. Nggak ninggalin kita dalam keputusasaan. Sebaliknya, teori ini ngasih sebuah klaim yang cukup berani. Fajar itu bukan cuma mungkin datang, tapi pasti datang. Tak terhindarkan. Teks ini bahkan menyebut soal siklus 700 tahun yang presisi. Dan kalau perhitungannya benar, akhir dari siklus gelap dan awal dari siklus terang yang baru itu terjadi, ya sekarang. Tepat di zaman kita hidup ini. Nah, di sini makin seru lagi. Teks ini nggak cuma bilang fajar akan datang, tapi juga ngasih petunjuk, semacam teka-teki, soal di mana fajar baru ini bakal terbit. Petunjuknya, sebuah bangsa di garis khatulistiwa, punya 5 ideologi dasar, dipelopori oleh 9 tokoh. Kira-kira negara mana ya? Tapi tunggu dulu. Apa iya masa depan kita itu udah ada skripnya? Udah ditakdirkan? Pandangan ini emang menarik banget sih. Tapi ternyata ada cara pandang lain soal sejarah. Sebuah pandangan yang justru ngasih kekuatan lebih besar ke tangan kita sendiri. Jadi, ada dua kubu nih.
Di satu sisi, ada Sunnatullah yang bilang ini siklus ilahi. Di sisi lain, ada pemikir kayak sejarawan Yunani kuno Polybius. Buat dia, sejarah itu bukan soal takdir dari langit. Sejarah itu ya soal pola perilaku manusia itu sendiri, yang sebenarnya bisa banget diprediksi. Nah, ini beda utamanya. Dalam siklus ala Polybius, nggak ada tuh yang namanya keajaiban yang bakal datang menyelamatkan kita. Kitalah yang bangun peradaban. Kitalah yang mungkin tanpa sadar ngebiarin peradaban itu runtuh. Dan artinya, ya terserah kita juga untuk memperbaikinya. Semua tanggung jawabnya ada di pundak kita. Jadi, pada akhirnya kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah kita ini cuma penumpang di roda sejarah yang terus berputar, pasrah nungguin fajar yang katanya udah ditakdirkan? Atau jangan-jangan kita sendiri yang pegang penanya? Kita yang nulis bab selanjutnya dari cerita bangsa ini? Pilihan itu ada di tangan kita semua.